Acara ini dipersembahkan oleh Merdeka! Saudara-saudara di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Hei, tentara Inggris! Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka atau mati. Selamat pagi pemirsa, pemerintah Kota Surabaya menggelar sejumlah kegiatan dalam penyambutan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2024 mendatang. Berbagai kegiatan tersebut dikemas dalam tajuk Surabaya Heroic Day 2024. Nantinya pemerintah kota akan mengadakan sejumlah kegiatan seperti pertunjukan seni, video mapping hingga Surabaya Parade Juang. Bersama saya Goldi Gumilang, kita akan mengikuti keseruannya di Inspirasi Pagi. Menelan korban jiwa hingga 16.000 warga Indonesia. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan karena peran pentingnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui pertempuran 10 November 1945. Pada hari itu, para pejuang Surabaya dengan gagah berani melawan tentara sekutu yang berusaha merebut kembali Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Untuk memperingati perjuangan para pahlawan tersebut, pemerintah Kota Surabaya menggelar berbagai kegiatan. Rangkaian acara tersebut dikemas dalam tajuk Surabaya Heroic Day 2024 yang dimulai pada tanggal 1 hingga 24 November. Masyarakat Surabaya akan disuguhkan berbagai acara seperti pertunjukan seni, video mapping, cangkruan juang, parade Surabaya Juang, hingga cross musea yang menampilkan koleksi dari berbagai museum di Indonesia. Merdeka! Oh, sekali lagi, merdeka! Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang begitu istimewa di acara Parade Surabaya Juang 2024 yang menjadi puncak rangkaian Surabaya Heroic Days tahun 2024 dalam memperingati Hari Pahlawan. Lebih dari sekedar peringatan, Parade Surabaya Juang adalah panggung yang penuh makna untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan yang telah diwariskan para pahlawan kita. Kota Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai saksi perjuangan bangsa, dan disinilah pada setiap sudut jalan terukir jejak semangat kepahlawanan yang abadi. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari karisma event Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Parade Surabaya Juang tahun ini menunjukkan kepada dunia bahwa Surabaya adalah kota yang tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga berdaya dalam mengangkat nilai-nilai budaya dan kepahlawanan di panggung internasional. Surabaya Heroic Day 2024 dibuka dengan gelaran visual exhibition Surabaya Heroes Virtu 2.0 di basement alun-alun Surabaya. Pameran ini berlangsung pada 1 hingga 15 November 2024. Pengunjung disuguhkan visual area pertempuran, arsip, artefak, dan diskusi berseri. Berkolaborasi dengan komunitas Begandring Surabaya,
pameran arsip foto perang 10 November ini menghadirkan konsep foto gantung, di mana pengunjung akan diperlihatkan sisi kemanusiaan dari dampak perang, seperti kondisi masyarakat dan kesehatan pada saat itu. Selain itu, ditampilkan tokoh para medis yang ikut andil dalam perjuangan pertempuran 10 November 1945. Jadi ini kan sebenarnya pendukung kegiatan Surabaya Juang itu ya, rangkaian itu. Ini sudah kali kedua kita untuk mengadakan pameran dengan tema Heroes Virtu ini. Jadi Heroes Virtu itu kita lebih mengedepankan, kita ingin mengangkat tokoh-tokoh ataupun peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting tapi banyak kurang diketahui oleh masyarakat ya. Salah satunya mungkin logistik ya, sisi logistik gitu ya. Jadi kalau ketika perang itu kan orang nggak bisa perang tanpa logistik gitu ya. Dapur umum menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah itu kan banyak orang nggak tahu siapa orang-orang di belakang dapur umum, kemudian apa yang mereka lakukan, dari mana dapur itu berada, apa makanan, ya itu yang coba kita diangkat di pameran kali ini. Koleksi-koleksi dalam pameran ini sejenak membawa pengunjung untuk merasakan momen perjuangan para pahlawan di tengah perang. Tak hanya berupa foto, dalam pameran ini pengunjung juga dapat menyaksikan lewat video yang ditampilkan. Rangkaian acara Surabaya Heroic Day 2024 lainnya ialah Head Rock Move di alun-alun Surabaya. Menggandeng 200 musisi asal Surabaya, mereka bermain bersama membawakan 3 buah lagu dari musisi Gombloh, Bumerang, dan lagu The Final Countdown dari Europe. Kegiatan ini sebagai wujud pemerintah kota Surabaya memberikan wadah untuk para seniman berkarya. Parade Pejuang, walaupun ini setiap tahun diadakan, tapi semangat heroiknya luar biasa ya. Dan tadi ada peragaan atau parade vertikal yang menggambarkan bagaimana pada saat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan, terutama pada peristiwa di Surabaya. Itu adalah tanda bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan, dan sekaligus parade tadi juga menunjukkan di antara perjuangan, pertahanan, dan sampai membangun Indonesia terutama dan Surabaya pada khususnya hingga menjadi seperti saat ini. Pelayanan publik makin dekat di masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Selain di Mall Pelayanan Publik Siola, pemerintah Kota Surabaya juga mendekatkan pelayanan melalui Balai RW. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan sentra pelayanan publik di berbagai wilayah untuk mendekatkan pelayanan. Tidak hanya mengurus admindu, sentra pelayanan publik juga dilengkapi dengan pengurusan perizinan yang ada di berbagai dinas. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti 1 RW 1 tenaga kesehatan dan 1 ambulan untuk 1 kelurahan. Selamat datang di Surabaya, kota pahlawan yang penuh sejarah dan petualangan. Mari mulai dari kota lama, tempat bangunan kolonial yang megah dan bercerita tentang masa lalu yang penuh makna. Jangan lupa singgah di Jalan Tunjungan, surga belanja dan kuliner yang dipenuhi suasana klasik dan spot foto yang ikonik. Nikmati keindahan alam di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Susuri hutan mangrove yang asri sambil menikmati pemandangan alam dari kota pahlawan. Sambil menikmati gemerlap kota Surabaya dari atas perahu di Susur Kalimas. Tantang adrenalinmu di Adventureland Romo Kalisari. Semua ada di Surabaya. Ayo datang dan jelajahi kota pahlawan. Pemirsa,
Pemirsa, Surabaya Parade Juang menjadi salah satu event yang ditunggu masyarakat kota Surabaya. Dan tentu dalam peringatan Hari Pahlawan, acara ini selalu diadakan oleh pemerintah kota Surabaya. Bisa dilihat antusias masyarakat yang hadir di Tugu Pahlawan Surabaya sangat amat tinggi. Nantinya rute yang akan dituju akan berakhir di alun-alun kota Surabaya. Parade Surabaya Juang menjadi puncak acara dari Surabaya Heroic Day 2024. Parade Juang merupakan acara tahunan yang digelar untuk memperingati Hari Pahlawan sejak tahun 2008 hingga sekarang. Parade ini menempuh rute sepanjang kurang lebih 2,5 km, dimulai dari Tugu Pahlawan hingga Balai Pemuda atau sekarang dikenal sebagai alun-alun Surabaya dengan menampilkan parade bertemakan kepahlawanan. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, aparat TNI dan Polri, veteran, komunitas budaya, serta organisasi kemudaan yang ikut berpartisipasi. Dari Tugu Pahlawan, pertunjukan teatrikal bertajuk Surabaya Inferno 10 November 45 berhasil memukau ribuan masyarakat yang hadir menyaksikan. Masyarakat disuguhkan aksi pertempuran melawan pasukan sekutu. Teatrikal semakin membara, tak kalah kalimat kemerdekaan dilontarkan, disambut seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan Parade Juang. Drama tadi itu menceritakan tentang perang 10 November di situ. Nah, tadi itu kan berawal dari bahwasanya Indonesia telah merdeka, lalu Jepang itu tidak terima kalau Indonesia itu sudah merdeka. Jadi Jepang ingin merebut kemerdekaan Indonesia lagi, tetapi rakyat Surabaya tidak terima. Rakyat Surabaya ingin membela bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, di situ rakyat Surabaya sudah benar-benar marah dan emosi dan akhirnya bisa mengusir Jepang dari wilayah Surabaya. Tetapi bukan berhenti di situ, pihak sekutu juga terus mengejar bahwa Surabaya ini gak oleh merdeka. Surabaya ini wis kudu dadi wilayah sekutu. Nah, oleh karena itu dari pihak sekutu memberikan sebuah ultimatum kepada rakyat Surabaya dan disitulah rakyat Surabaya tidak terima. Rakyat Surabaya benar-benar marah dan akhirnya terjadilah perang 10 November. Baik Bapak Ibu dan warga kota Surabaya, kita berikan semangat dengan petik bersama-sama merdeka! 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 Matur nuwun, yang veteran sehat selalu. Tak hanya aksi teatrikal saja, berbagai pertunjukan lainnya seperti drum band, pawai mobil kuno, sepeda kuno, dan alutsista Tentara Nasional Indonesia berhasil memukau warga di sepanjang rute Parade Juang. Mereka tampil dengan maksimal. Berbeda dari tahun sebelumnya, Parade Juang 2024 resmi terdaftar dalam Karisma Event Nusantara. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh staf ahli Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Mas Ruro, kepada pejabat sementara Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani. Kegiatan Parade Surabaya Juang dinilai dapat merawat dan menumbuhkan nilai patriotisme di kalangan generasi muda.
sekaligus bisa berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di pagi yang sangat heroik ini, Parade Surabaya Juang dalam rangka Surabaya Heroic Days. Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya yang didorong juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui penyelenggaraan event pada pagi hari ini dan seluruh rangkaiannya dalam beberapa hari ke depan. Selamat untuk warga Surabaya. Parade Surabaya Juang untuk pertama kalinya terpilih menjadi salah satu event terbaik Indonesia, Karisma Event Nusantara 2024. Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena tidak terlepas dari keunikan ide, konsep, dan inovasi dalam pelaksanaannya. Walaupun di tengah terik matahari, ribuan warga Surabaya rela berpanas-panasan demi melihat Parade Surabaya Juang 2024. Selain berkumpul dan melihat parade ini, warga juga menggunakan handphone masing-masing untuk mendokumentasikan berbagai penampilan. Aima, warga asli Surabaya, mengaku bangga karena Parade Juang bisa menjadi sarana edukasi generasi muda untuk mengenal atau mengenang momen penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sama keluarga sih. Iya. Ini baru pertama kali nonton atau udah sering? Dulu waktu kecil sering, tapi kalau yang sudah besar kali ini. Oke, tadi ini. Bagus sih, jadi anak-anak yang masih baru lahir gini, terus terutama anak saya, terus masih yang balita-balita itu jadi tahu. Kalau dulu itu orang Indonesia pernah berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Gitu sih. Pasti bangga banget sih, Mas. Oke, mungkin ada kesan atau... Ya kalau diperbanyak sih, tapi kalau sekarang sih memang diperbanyak sih. Cuma lebih ini sih, antusiasnya orang-orang Surabaya kan memang tinggi, jadi lebih dijaga kebersihannya aja. Gitu. Jadi pertempuran yang mengakibatkan seluruh pasukan Inggris di Selamat datang di Surabaya, kota pahlawan yang penuh sejarah dan petualangan. Mari mulai dari Kota Lama, tempat bangunan kolonial yang megah dan bercerita tentang masa lalu yang penuh makna. Jangan lupa singgah di Jalan Tunjungan, surga belanja dan kuliner yang dipenuhi suasana klasik dan spot foto yang ikonik. Nikmati keindahan alam di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Susuri hutan mangrove yang asri sambil menikmati pemandangan alam dari Kota Pahlawan. Sambil menikmati gemerlap kota Surabaya dari atas perahu di Susur Kalimas. Tantang adrenalinmu di Adventureland Romo Kalisari. Semua ada di Surabaya. Ayo datang dan jelajahi Kota Pahlawan. Pelayanan publik makin dekat di masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Selain di Mall Pelayanan Publik Siola, pemerintah Kota Surabaya juga mendekatkan pelayanan melalui Balai RW. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan sentra pelayanan publik di berbagai wilayah untuk mendekatkan pelayanan. Tidak hanya mengurus admindu, sentra pelayanan publik juga dilengkapi dengan pengurusan perizinan yang ada di berbagai dinas.
Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti 1 RW 1 tenaga kesehatan dan 1 ambulan untuk 1 kelurahan. Dikenal sebagai Kota Pahlawan, Surabaya Heroic Day 2024 menjadi ajang untuk mempromosikan pariwisata di Kota Surabaya. Selain itu juga kegiatan ini untuk memperingati pejuang-pejuang hebat, pahlawan-pahlawan hebat tempo dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu tadi kegiatan rangkaian pemerintah Kota Surabaya untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Serta segmen ini mengakhiri perjumpaan kita. Saya Goldi Gumilang, sampai jumpa di inspirasi berikutnya. Rangkaian kegiatan Surabaya Heroic Day 2024 yang tak kalah menarik adalah Cangkruan Juang di halaman Tugu Pahlawan. Kegiatan ini digelar pada 2 hingga 3 November 2024 mulai pukul 3 sore hingga malam hari. Cangkruan Juang merupakan bazar yang melibatkan UMKM dengan tema Surabaya Tempo Dulu. Para penjual kompak menggunakan pakaian tradisional sehingga menambah kesan vintage kegiatan ini. Terdapat pula booth bernuansa jadul yang dapat digunakan sebagai area berfoto para pengunjung. Nongkrong sambil menikmati view Tugu Pahlawan, masyarakat yang hadir dapat membeli berbagai makanan dan minuman tradisional khas Kota Pahlawan. Dengan harga yang terjangkau, sejumlah makanan yang dijajakan seperti semanggi, pecel, serabi petulo, hingga minuman sinom. Salah satu makanan yang banyak diburu yakni semanggi. Kuliner asli Surabaya ini memiliki cita rasa khas dan sederhana, dengan tekstur daun semanggi yang lembut serta bumbu kacang yang kental. Hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner tradisional Surabaya dan sering dijual oleh penjual keliling yang biasanya membawa semanggi dengan cara dipikul. Jualan semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya ini terdiri dari daun semanggi sama tauge. Bumbunya dari ubi, kacang tanah, bawang putih, sama petis. Ya, iya, sama kerupuk puli. Ya. Di bumbunya, kalau bumbu biasanya pecel kan pakai bumbu kacang. Kalau semanggi ini pakai bumbu ubi, dari ubi jalar. Iya, memang khasnya Surabaya, tapi menurut sejarahnya ya sebelum semanggi itu dulu itu dari krokot, tapi enggak tahu terus dia dari krokot dan akhirnya dengan perkembangan zaman kok nggak tahu terus semanggi, jadinya semanggi ini ya. Ini dijual berapa satu porsi? Ini saya jual 15.000 satu porsinya. Iya. Kalau menurut saya sih ya perlu dikembangkan ya biar anak-anak muda itu tahu
bahwa ada makanan-makanan jadul itu seperti ini. Anak sekarang kan kadang nggak tahu yang namanya arbanat itu apa, kan nggak tahu ya, yang itu. Bertempat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Minggu 10 November 2024. Suasana khidmat upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ini diikuti peserta dari TNI Polri, serta peserta dari pemerintah Kota Surabaya, para pelajar, dan juga diikuti oleh para pejuang veteran. Restu Novi, pejabat sementara Wali Kota Surabaya, bertindak sebagai inspektur upacara. Atmosfer Hari Pahlawan terlihat dari sebagian besar para peserta yang menggunakan kostum pejuang dan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air. Upacara ini mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini memiliki makna mendalam agar generasi muda dapat meneladani para pahlawan dan terus berjuang untuk negeri menuju generasi emas 2045. Oleh semangat kepahlawanan, adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pesan pahlawan nasional Gubernur Surya. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Acara ini turut diramaikan oleh drum band dari SMP Negeri di Surabaya. Sol do re mi sol cenang toto keo keo. Mire tahu tempe. Dalam amanatnya, pejabat sementara Wali Kota Surabaya berharap semangat pahlawan yang dipicu dari pertempuran di Surabaya diharapkan akan terus menjadi inspirasi para anak muda untuk menuju generasi emas. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Berapa lama saya duduk dengan tenang, datang kawan saya si Joko itu namanya. Sesuai dengan amanah dari Menteri Sosial selaku leading sektor Hari Pahlawan ini, tagline-nya adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Ini mengandung makna bahwa kita saat ini janganlah lupa ada perjuangan pahlawan di masa lalu dan harus kita terus bersemangat, berkomitmen cintai negeri ini karena makna pahlawan dulu dan saat ini berbeda. Kalau dulu dalam rangka memperebutkan kemerdekaan, kali ini berperan untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan sekali lagi juga ini pesan moral kepada generasi muda agar kita semakin mencintai negeri kita yang luar biasa dan kita pertahankan kemerdekaan dan kita perangi bersama-sama. Masih ada sejumlah permasalahan di depan kita yang harus semangat memberantas kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain sebagai ancaman sosial di negeri ini. Harapan kedepannya seperti apa, Bu? Harapan ke depan itu tadi bahwa di setiap Hari Pahlawan kita menghormati para pahlawan, tentunya saksi sejarah, kemudian keluarga dari pahlawan yang sudah meninggalkan kita semua, dan kita menghormati dengan bentuk mengundang mereka ke acara ini. Kemudian nanti juga saya menyelenggarakan ramah tamah dengan para keluarga, ahli waris, para perintis kemerdekaan, janda pahlawan. Ini sebagai bentuk hormat kita sebagai generasi penerusnya, dan tentu saja mendoakan kepada keluarganya juga tetap sehat dan selamat, dan tentu saja mendoakan agar para pahlawan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk yang menghormati para pahlawannya dan meneladani apa yang sudah mereka persembahkan untuk negeri ini. Pesan kami maknanya kepada generasi muda tentunya
teladan-teladan dari para pahlawan yang terdahulu, mari kita implementasikan kepada perjuangan kita yang ada di depan mata, permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia ini, dan semoga kita berkomitmen menuju Indonesia emas di 2045. Hari